Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, students of class H, A and B, good morning everyone. Okay, and how you feel today? Okay, you are fine today. Okay, thank you so much. In this morning, we have a new chapter, a new material that we have to discuss because this is something new for you all. So completely, let's check it out. This is talking about the prohibition and recommendations. Yeah, two different type. Yeah. So completely we are discuss about it. Anak-anakku sekalian untuk kelas 8, alhamdulillah, terima kasih. Pada hari ini insya Allah kita akan banyak-banyak belajar terkait dengan dua materi yang memiliki dua perbedaan, ya, antara sesuatu yang memang sejatinya bisa kita pahami adalah sesuatu yang memang dilarang dan sesuatu yang dibolehkan, ya. Kalau dalam bahasa agama kita sudah tahu ya, halal haram ya. Tapi kalau di sini kita masuk kategori prohibition, sesuatu yang dilarang, and recommendation, sesuatu yang memang diperbolehkan atau direkomendasikan atau biasa kita bilang rekomend ya, disetujui ya, for class 7 atau for class H ya. Okay, next we are discuss about KD pembelajaran. Ini sama seperti halnya video pembelajaran sebelumnya karena memang masuk kategori 1 KD tapi memiliki 4 materi, luar biasa ya. 1 KD 4 materi yang kita sudah bahas sama-sama kemarin, yaitu berkaitan dengan suggestion, obligation, nanti berkaitan dengan langsung kepada prohibition dan juga recommendation ya, yaitu masuk kategori keharusan, larangan, himbauan yang memang masuk kategori bahasa itu sendiri ya. Selanjutnya untuk indikatornya ataupun tujuan pembelajaran kita atau learning objectives kita pada kesempatan kali ini, yaitu teman-teman bisa mengetahui students are able to ask about prohibitions ya. Jadi diminta untuk murid aktif ataupun bertanya ya berkaitan dengan apa saja sih yang dimaksud dengan bentuk-bentuk kalimat larangan ya, prohibit yang memang simbol-simbolnya seperti apa saja sih Pak, yang memang tidak diperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian ada students are be able to prohibit ya. Jadi murid-murid juga biasa untuk menyampaikan ataupun berpendapat berkenaan dengan bagaimana sih contoh dalam mengetahui kalimat-kalimat yang dilarang itu ya. Kan kalau biasanya kita tahu ataupun modalsnya itu kan biasanya berbentuk kata-kata no ya, nggak boleh, atau don't, nggak boleh. Nah itu yang dimaksud kategori prohibit itu sendiri. Yang ketiga yang kita sama-sama ketahui adalah students are be able to ask for ya and give recommendations ya. Nah ini siswa-siswi mampu ataupun bisa ya mengetahui dan juga memberikan bentuk-bentuk kalimat yang recommend atau yang disetujui atau diperbolehkan ya. Inilah dari ketiga kategori ini dari segi indikatornya yang insya Allah kita akan belajar bersama pada kesempatan kali ini. Oke, let's check it out. Now next, for the next slide is talking about prohibition. Jadi kita akan belajar satu-satu dulu ya. Yang pertama adalah daftar isi ya, ataupun yang disebut dengan the symbol of prohibition itu sendiri, yaitu kita sama-sama akan belajar pengertiannya itu sendiri, yaitu kemudian ada example, contoh-contoh dari prohibition expression itu sendiri, dan juga vocabulary center ataupun kosakata yang bisa kita ketahui bersama secara bahasa Indonesia. Oke, next, prohibition sendiri memiliki makna ataupun memiliki kategori yang memang sifatnya larangan, tidak boleh ya. Ini kalau kita lihat gambar-gambar yang ada di sini kan semuanya berbentuk gambar tapi disilang. Kalau sudah disilang kayak gitu, sesuatu yang memang tidak diperbolehkan untuk dilakukan ya. For example, contoh di sini don't enter by the dog atau by the animal ya. Tidak boleh masuk dengan membawa hewan-hewan peliharaan ataupun hewan-hewan yang memang sering kalian lakukan di rumah. Tapi kalau di dalam situasi ataupun keadaan tertentu ya kita tidak boleh diperkenankan untuk membawa hewan peliharaan kita. For example, we have stand in the mosque or in the church ya.
di dalam suatu tempat peribadatan seperti halnya masjid ataupun di depan gereja, ya dilarang toh bawa namanya hewan peliharaan atau pets itu sendiri ya. Ya namanya hewan peliharaan kan tempatnya ada sendiri di rumah, di kandang dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita tahu ya. Nah ini contohnya yang lain banyak sih larangan-larangan yang bisa kita pahami. Ada no picture, tidak boleh untuk mengambil gambar, tempat dan kondisinya sudah tahu ya. Nah untuk mengambil gambar kita tidak boleh untuk sudah lihat gambar tersebut kita sok-sokan untuk mengambil gambar, nggak boleh. Seperti halnya di mana tuh Pak Takvim ya, SPBU ya. Nah pemahaman Pak Takvim SPBU itu nggak boleh kita mengambil gambar salah satunya karena memang secretly ataupun sebagai bentuk rahasia umum, rahasia perusahaan yang memang tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ya. Nah kalau di market masih bisa kayaknya, di mall-mall itu masih bisa ya. Ada tempat-tempat khusus yang memang tidak diperkenankan untuk mengambil gambar ya. No parking ya sudah tahu semua ya, tidak boleh parkir atau tidak boleh menghentikan atau menaruh mobilnya atau motornya di situ. Tapi kalau orang Indonesia biasanya aneh ya, sudah gede-gede tulisan no parkir here ya, tidak boleh parkir di sini, malah parkir dari situ. Semalaman lagi. Ya gitulah ya. Nah di sini aja banyak gambar-gambar yang memang sudah menjadi aturan bersama. Kalau ini sudah memiliki undang-undangnya atau law-nya sendiri ya, karena memang dari segi pemahaman kita kalau ada kategori hal seperti ini ya memang dilarang karena ada rambu-rambunya tersendiri ya. Kita belajar berkaitan dengan sains ataupun rambu-rambu yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita atau undang-undang yang sudah ditetapkan bersama ya. Kalau kita langgar, automatically we have a punishment ataupun kita akan mendapatkan yang namanya hukum. Oke, kita lanjut aja dulu. Apa sih yang dimaksud dengan kategori prohibition itu sendiri ataupun yang dimaksud dengan pengertian pemahaman prohibition sendiri ya. Prohibition itu sendiri ya masuk kategori sesuai dengan Oxford University ya. Kita sama-sama tahu kamus Oxford itu adalah kamus yang memang pedomannya diambil dari United States atau Amerika Serikat ya. Prohibition sendiri itu adalah is the act of stopping something being done or used ya. Kita sama-sama tahu yang dimaksud dengan prohibition itu sendiri adalah menghentikan sesuatu ataupun perbuatan atau tindakan yang tidak diperkenankan untuk melakukan sesuatu yang sedang ataupun dilakukan pada saat itu juga ya. Apalagi especially sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada badan law, hukum ya. Nah kalau sudah badan hukum ya semua itu memiliki aturan ya. Dalam kita melakukan sesuatu tidak boleh sembarangan ya, karena memang ada aturan-aturan tersendiri ya. Prohibition ini mengajarkan kepada kita atau memahami kita bahwa memang dalam kehidupan ini tidak boleh melakukan atau tindakan yang memang di luar wewenang sesuatu yang memang sudah ditetapkan ya. Contoh kalau secara garis besarnya yang pernah saya sampaikan ya sebelumnya sudah kita sama-sama tahu, yang namanya handphone itu kan boleh ya, gadget itu kan boleh dimainkan, dilakukan ataupun diapapun karena memang milik kamu sendiri ya. Tapi ada tapinya, kalau kamu gunakan pada saat berkendara itu kan sangat-sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, karena ada undang-undangnya sendiri. Ketika kita mengendarai motor dilarang untuk mengenakan yang namanya gadget atau handphone karena mengakibatkan kerugian orang lain. Ini juga berbahaya ya. Kalau sudah masuk kategori law ataupun badan hukum, tentu pasti ada hukumannya yang sudah memang ditetapkan bersama, ada punishmentnya ya. Inilah prohibition itu sendiri. Jadi jangan sampai kita ya bahasanya sudah melanggar hukum, tidak boleh tidak memiliki SIM, tidak memakai helm ya, sudah kena gitu, ada tilang bahasanya sudah itu ya. Kalau sudah kena tilang kan bahaya. Ya, ekspresi-ekspresi apa saja sih yang biasa digunakan untuk prohibition itu sendiri? Kita bisa lihat di bawah ini ada kata-kata must not ya, tidak boleh, ada don't really, ada don't ya, ada prohibited dilarang, ada are allowed tidak diperkenankan, ada are permitted ya tidak diperbolehkan, atau forbidden ya larangan ya. Semuanya dalam bentuk larangan. Artinya pemahaman kita dalam bahasa Indonesia, jadi bedanya kalau bahasa Indonesia itu sedikit sekali kosakatanya, nggak boleh, dilarang. Tapi kalau dalam bahasa Inggris banyak sekali, ada must not
ya, ada don't really, ada don't, ada prohibited, ada allowed, ada permitted, dan juga forbidden ya, yang bisa kita sama-sama tahu. Seperti apa sih contoh-contohnya pemakaiannya dalam contoh itu sendiri, kalimat-kalimat tertentu itu sendiri bisa kita lihat bersama. Di sini ada contoh-contoh yang kita bisa ungkapkan ketika kita berekspresi sesuatu yang dilarang atau prohibition itu sendiri. Mustn't ataupun must not ya, tidak boleh atau dilarang. Kalimat yang biasa kita gunakan adalah you mustn't sleep here. Ya, kamu nggak boleh tidur di sini. Ada kata-kata not di sini ya. Ya, kalau sudah tidak boleh ya nggak boleh kita melakukan sesuatu yang memang dilarang gitu ya. You mustn't sleep here. For example, we have in the situation in biasanya di mana ya? Ya biasanya teman-teman kalau pergi ke masjid ya, masjidnya megah, masjidnya cantik, masjidnya menarik ya, terus ada satpamnya galak di situ biasanya itu ya. Nah kita kalau umpamanya baring-baring di situ tanpa izin ya, kita akan ditegur ya. Nah, kalimat yang muncul apa? You mustn't sleep here. Kamu tidak diperkenankan tidur di sini. Kamu tidak boleh tidur di sini ya. Ya mungkin karena memang aturannya dari situ. Ya biasanya saya sering tuh di kota-kota besar, masjid-masjid megah ya dilarang untuk tidur di sembarang tempat ya. Iya. Tapi ya ada juga orang tidur di motor, Pak. Ya tidur di mobil kecapean, kelelahan. Ya siapa yang melarang? Ya itu kalau tempatnya pribadi, ya private. Tapi kalau tempat-tempat umum, ada tempat-tempat yang memang kita jadi diperbolehkan untuk tidur. Contoh yang lain mungkin apa? You mustn't split here. Kamu tak boleh meludah di sini. Ya ada tempat-tempat yang memang tidak boleh kita untuk meludah sembarangan ya. Masjid meludah nggak boleh ya. Atau you mustn't bring a camera. Kamu nggak boleh bawa kamera di sini ya. Artinya ya tempat ini tempat private ya, seperti museum, nggak boleh sembarangan foto-foto, harus izin dulu ya. Seperti itu. Kalimat yang kedua ada don't really. Don't really jangan mengandalkan ya, jangan mengandalkan itu sesuatu yang memang ya umum ya kita gunakan. Orang-orang yang biasanya kita harapkan sesuatu ternyata ya di sini kita jangan mengandalkan sesuatu, jangan berlebihan, jangan mengungguli sesuatu yang memang sudah tidak diinginkan ya. Di sini ada kata-kata don't rely on your father, do it yourself. Nah biasanya kita kan mengandalkan bapak ibu kita ya, padahal anak muda sekarang tuh harusnya bisa mengandalkan dirinya sendiri loh ya, mengandalkan dirinya sendiri, kemampuannya sendiri yang harus dia utamakan. Jangan sedikit-dikit ada kakakku polisi, ada bapakku TNI. Nah dikit-dikit kalau kayak gitu kan terlalu manja ya. Anak zaman sekarang nggak boleh manja, anak zaman sekarang nggak boleh sedikit-sedikit membawa nama-nama orang-orang di atasnya. Harusnya dia tunjukkan kepada dirinya, do it yourself ya, lakukan diri kamu sendiri. Ada tugas kerjakan sendiri, jangan mengharapkan orang tua ya. Sekarang masa pandemi dikit-dikit bapak ibu kasihan harus belajar setengah mati, cari kamus, cari kosakata dan lain sebagainya. Untuk apa? Yang penting anak saya bisa tenang di hidupnya ya. Kalau ada tugas takut saya, kenapa anda bisa menjawab ya? Karena saya bukan seorang guru, anak saya pribadi hanya seorang bekerja sebagai swasta ya, sebagai seorang pengusaha dan sebagainya. Nggak tahu ya, nah, bagaimana kalau tidak mengharapkan kepada orang tua lagi ya. Makanya don't rely on your father, don't rely on your mother, don't rely on your brother, do it yourself. Lakukan sendiri, kamu pasti bisa. You can do it ya, kamu bisa melakukannya. Salah biasa, jangan merasa kalau sudah salah terus tidak mau melakukan hal yang lain. Tidak ya, lakukan yang kamu bisa. Kalau salah evaluasi lagi dan kemudian refleksi diri lagi. Oke? Don't really, jangan mengandalkan. Ada kalimat yang lain, ada don't umum ya, umum jangan ya. Ada kata don't ya, don't speak here. Nah jangan kamu ngomong di sini ya. Di sini ada kata-kata don't run in the corridor, jangan lari-lari di koridor. Nah, sudah tahu tempatnya sunyi ya. Nah, koridor tahu ya, antara yang disebut dengan gedung-gedung perpisahan gitu ya. Nah, splitnya di situ ya. Koridor-koridor yang memang tidak diperkenankan anak-anak main di situ biasanya ya. Don't sit on the bench ya, jangan duduk di bangku. Nanti biasanya situasi atau kondisinya ada di ya sama seperti halnya ketika kita di dalam sebuah stasiun atau dalam sebuah tempat umum ya. Bus kah ataupun kereta api kah ataupun tempat yang transportasi umum
ya, itu ada biasanya tulisan don't sit on the bench. Nah, maksudnya apa? Itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Kalau kita bahasakan berkebutuhan khusus ya. Kalau sudah berkebutuhan khusus kan nggak boleh kita duduk sembarangan. Nah, itu hanya orang-orang tertentu saja di situ ya. Don't sit on the bench. Ya, banyak sih kata-kata don't ya. Don't speak, don't look. Saking malesnya sama temannya, don't look at me, jangan lihat saya. Wah, nggak mau dilihat dia ya. Ya, don't hear, don't, pokoknya banyak kata-kata yang masuk kategori prohibited ataupun larangan kata-kata don't di situ ya. Don't sit this way, jangan di sini. Wah, ini wilayah saya. Ya, jangan gitu juga ya. Oke, next ada kata-kata selain don't, ada prohibited ya, ini yang umum ya, dilarang ya. It is prohibited to sleep in the morning ya. Nah, siapa yang sering biasanya nih ya? Nah, karena kalimat-kalimat ini memang sangat-sangat hikmah sekali, mengandung hikmah ya. Dan it is prohibited to sleep in the morning. Maksudnya apa tuh Pak? Ya, kita dilarang tidur pagi. Maksudnya kalau sudah bangun waktu subuh jangan tidur lagi ya. Ya, biasanya anak laki-laki nih. Kotakum juga dong, bapak laki-laki. Ya, biasanya gitu sih ya. Ya, kalau sudah bahasanya orang zaman dulu, orang tua kita zaman dulu mengatakan ya, jangan kamu kebangun siangan. Kenapa? Rezekimu dipatok ayam. Itu ada artinya loh. Maksudnya apa? Rezeki, ilmu, semuanya ada di pagi hari. Kalau kamu tidak mengindahkan kata-kata itu, otomatis rezekimu, ilmumu, apa yang kamu inginkan di hari itu tak akan kamu dapatkan ya. Ada hikmahnya kan? Ya, it is prohibited to sleep in the morning. Jangan sekali-kali tidur di pagi ya. Usahakan bangun pagi, segar, olahraga ya. Kalau perlu di masa pandemi ini ada yang namanya berjemur ya. Gunakan kesempatan itu untuk aktivitas-aktivitas yang lebih baik. Ada kata-kata forbidden, langsung saja ini ada kalimat larangan, ada it is forbidden to sleep in the class. Nah, ini anak-anak nih ya biasanya ya, mau cewek mau cowok ya, biasanya saya temukan terjadi ini ya. It is forbidden maksudnya apa? Kalau sudah kalimat larangan dari bapak ibu guru kamu to sleep in the class, ya janganlah suruh kali-kali untuk tidur di kelas, apalagi pada jam pelajaran ya. Sering kali ketika terjadi PTM ataupun tatap muka kita temukan ya, you will sleep in the class ya. Forbidden to sleep in the class maksudnya dilarang untuk tidur di kelas ya. Tapi kalau sudah di luar jam Pak ya silakan. Nah, tapi kalau masih di jam pelajaran ya automatically you must to stand, to stay and to wake up to keep your time to study ya. Forbidden jadi kalimat larangan yang memang diperuntukkan untuk umum ya. Atau it is forbidden to look up your phone when you examination ya. Jangan contek kan nggak boleh ya. It is forbidden to biasanya itu yang umum tuh ya. Ya, forbidden to judge or to bullying. Nggak boleh tuh ya. Nah, dilarang untuk membuli with your classmate, dengan teman-teman sekelasmu. Nggak boleh ya. Kita berharap dari SMP Muhammadiyah 2 ya tidak diperkenankan untuk membuli satu sama lain. Oke, next. Nah, daftar isi recommendation. Nah, kalau recommendation itu berbeda dengan prohibition tadi ya. Kalau prohibition tadi larangan, kalau ini recommendation, daftar isinya seperti apa Pak Takwim, ada pengertian sama dengan yang di atas, ada example, ada vocabulary corner ya, pengertian definition dari recommendation itu sendiri, contoh-contohnya dan juga kosakatanya. Nah, secara garis besar recommendation itu sesuatu yang memang diperbolehkan ataupun memang tidak dilarang ya. Karena ini adalah bentuk himbauan ataupun arahan yang memang tujuannya untuk membantu orang lain. Ini bagusnya seperti itu. Ya, kalau tadi larangan itu sesuatu yang nggak boleh, kalau ini yang dibolehkan, boleh sekali. Pengertiannya dari kamus Oxford recommendation itu sendiri seperti apa sih? Is an official suggestions ya, sebuah bentuk saran ataupun himbauan ya. About the best thing to do ya, sesuatu yang memang arahan ataupun himbauan yang bisa dilakukan, sesuatu yang memang bermanfaat ataupun berguna untuk orang lain ya. The best thing to do or the age ya, ataupun sesuatu yang memang dalam ini memberikan act ya, tindakan ataupun sugesti lah kita bisa pahami ya, ataupun sebuah pendapat mungkin ya. Telling somebody that something ya, menjelaskan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu
is good for useful, yang baik, yang memang berguna, or that somebody would be suitable for a particular things, ya, yang memang disesuaikan dengan aturan atau keadaan yang memang pada saat itu terjadi pada dirinya, ya. Jadi rekomendasi ini mengingatkan kita sebuah bentuk advice atau nasihat, ya, nasihat-nasihat yang penting guna untuk masa depan kita. Anda semua pasti mengingat, ya, pesan-pesan Pak Takwim, pesan-pesan Pak Kepala Sekolah kita, pesan-pesan guru kalian, wali kelas kalian, bahwa yang namanya masa depan tidak ada yang tahu, ya, masa depan tidak ada yang tahu. Mau jadi apakah diri kita itu tergantung pada hari ini yang kita lakukan, ya. Anda mau jadi polisi, Anda mau jadi apapun itu, ya, depend on your time this morning, ya, kembali kepada diri kalian pada pagi hari ini. Mau belajar pasti sukses, kalau mau belajar tujuannya pasti sudah tahu semua, ya. Tidak ada namanya usaha yang menjadi hasil, ya. Tidak ada yang namanya orang berusaha ingin keberhasilan tanpa ada namanya kerja keras. Pasti harus diiringi dengan sesuatu yang memang bermanfaat buat dirinya. This is recommendation, oke? Untuk definisinya insya Allah lebih bermanfaat. Kalau kita bahasakan sederhana, recommendation itu ya sesuatu yang memang ditujukan kepada bentuk arahan atau himbauan. Oke, next. Expressionnya ada dua sedikit sih, nggak banyak ya, daripada prohibited ya. Kenapa Pak? Ya kalau biasanya sesuatu yang memang sudah diatur pasti banyak aturannya, ya. Coba kalian buka bupati itu, banyak sekali aturannya ya. Tapi kalau sesuatu yang recommend dibolehkan, ya dikit aja. Nih lihat nih, ada dua aja ya. Untuk memberikan rekomendasi atau himbauan bisa dalam bahasa Inggris bisa digunakan dua kata, ada should, ada keep away. Kata-kata should di situ harus sesuatu yang dilakukan harus, ada keep away jangan, ya. Seperti apa tuh contohnya? Ya, example for recommendation or for expression that is talking about the recommend. Should, nah ada kata-kata should ya. You should get up early and have more exercise. Nah, maksudnya apa tuh kata-kata should di situ? Ya kamu harusnya, kamu sebaiknya, kamu hendaknya bangun cepat-cepat ya, bangun pagi hari. Nah, lakukan namanya exercise, latihan atau olahraga. Ya penting buat kita ya, jangan tidur lagi, habis bangun tidur lagi, nggak dapat apa-apa nanti ya. Yang kedua ada should try that new uniform ya. Kamu hendaknya atau sebaiknya menggunakan seragam baru ini. Kalau pakai seragam baru, aktivitas baru, sesuatu yang memang membuat motivasi kita menjadi baru pastinya ya. Sesuatu yang baru pasti menggugah pikiran kita secara psikologis atau psikis kita untuk melakukan sesuatu yang betul-betul bermanfaat untuk diri kita ya, pastilah. Kalau pakai baru kan aktivitas kita berbeda dengan pakai yang lama ya enggak ya. Jadi kata-kata should di sini adalah bentuknya adalah harus ya. Nah, recommendation kan sesuatu yang memang dibantu untuk dihimbau ya, diarahkan. Ada keep away from the tigers ya, hindari atau jauhi yang namanya tigers ataupun harimau ya. They are wild, maksudnya dia tuh hewan liar, sudah tahu harimau masih juga dideketin. Daerah mana itu ya, sampai ada orang yang mati gara-gara tiger itu ya. Di sebuah kebun binatang, kemudian dia sengaja nggak ditutup itu pintu mobilnya, masuk itu harimau ke dalam. Apa yang terjadi? Mati ya. Jadi keep away itu maksudnya apa? Menghindari, menjauhi ya. Maksudnya sama dengan prohibited, cuma dalam artian di sini adalah kita diminta sebaiknya kamu menjauhi dia. Apa seperti halnya contohnya, keep away from that man because they are is dangerous ya. Jauhi yang namanya teman-teman ataupun orang-orang yang ya secara kita sih nggak bisa menjudge sesuatu itu dari luar ya. Nah, saya ini berbagi juga pengalaman ya, dan judge cover by book ya. Jangan sampai melihat sesuatu itu dari buku covernya saja ya. Lihat dalamnya juga ya. Tapi kalau sudah melihat anak aja ngumpul terus pakai motornya tuh biasa aja, cuma knalpotnya yang kurang biasa gitu ya. Terus pakai anting-anting, terus ada cewek di belakangnya. Gimana secara cover, apakah mau diajak berteman atau enggak? Ya pasti enggak ya. Dilihat-lihat dulu, maksudnya itu dalam judge by cover, maksudnya lihat orang itu ya jangan secara berserta-merta dari luarnya saja ya. Tapi kalau dalam perkumpulan seperti itu ya mohon dijauhi lah, hati-hati aja ya. Kita bukannya berpikir negatif kalau lihat depannya, lihat covernya, cuma
secara pandangan kita juga menakutkan juga ya. Seperti itu. Oke. Kalau nakal-nakal aja mudah-mudahan yang kelas 8 tidak seperti itu ya. Ya keep away artinya jaga diri, jauhi hal-hal yang tidak baik ya. Oke, kesimpulannya secara garis besar dari yang kita pelajari dari prohibited dan recommendation. Kalau recommendation kita menggunakan kata-kata have to, must, dan should. Dan infinitive yang bicarakan tentang recommendation, sesuatu yang memang perlu dilakukan atau memberikan saran. Dan yang kedua ada prohibition ditambahkan kata-kata not atau don't yang memang kata-kata larangan atau sifatnya yang memang tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan. Okay, that's all for today. Thank you so much ya. And I say thank you for you all ya. Don't forget like and subscribe this video if you like, and don't forget to tag your name in the komentar ya, as you have present today ya, sebagai kehadiran kalian pada kesempatan kali ini. Thank you so much and I say good luck on your life and say assalamualaikum.